Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Satria Agriski Prasetyo. Saya dari Departemen Teknik Geofisika dengan NRP 501725141. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait dengan geologi fisik, yaitu chapter 12. Ya, saya lupa tulis di sini. Chapter 12, yaitu tentang pelapukan dan tanah. Di mana outline pembahasan kita pada video kali ini, yaitu kita membahas tentang pelapukan, erosi, dan transportasi. Hubungan di antara ketiganya ini apa? Kita akan membahas tentang pelapukan dan sistem bumi, sistem tata surya yang di atas atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. Bagaimana pelapukan itu mengubah batu, dampak pelapukan mekanis, pelepasan tekanan, aksi es, dan proses lainnya. Pelapukan kimia, peran oksigen, peran asam, pelapukan larutan, pelapukan kimia feldspar, pelapukan kimia mineral lainnya, lalu produk-produk dari pelapukan, faktor yang mempengaruhi pelapukan tanah, horizon tanah, klasifikasi tanah, tanah residual dan tanah rangkut, bahan induk waktu dan kemiringan aktivitas organik, tanah dan iklim, tanah terkubur, dan nantinya akan ada ringkasan serta latihan soal pada bab 12 ini. Jadi, pada bab ini kita akan banyak membahas tentang eh, tanda-tanda pengikisan dan juga tentang tanah yang merupakan salah satu komponen yang sangat penting yang ada di bumi ini. Jadi, proses pelapukan sendiri itu membuat planet ini layak huni bagi manusia. Pelapukan batuan mempengaruhi komposisi atmosfer bumi, membantu mempertahankan iklim yang layak huni. Pelapukan juga menghasilkan tanah di mana tumbuhan hutan, padang rumput, dan pertanian di seluruh dunia itu tumbuh. Nah, proses pelapukan itu menghasilkan sedimen, utamanya lumpur dan pasir serta tanah. Bagaimana sih siklus batuan itu terjadi? Siklus batuan dengan atmosfer dan biosfer itu seperti ini. Jadi ada tiga batuan utama yang kita kenal, yaitu ada batuan sedimen, batuan beku, dan juga ada batuan metamorf. Di mana batuan beku atau igneous rock itu jadi awalnya dari magma yang panas ini akan mengalami suatu pengerasan dan menghasilkan batuan beku yang disebut sebagai batuan igneous. Dan batuan beku ini dapat mengalami pelapukan dan erosi hingga menjadi sedimen atau mengalami metamorfism sehingga menjadi batuan metamorf. Apabila batuan ini menjadi batuan sedimen, ia dapat mengalami pengendapan dan menjadi batu sedimen. Dan ketika menjadi batu sedimen, dia dapat mengalami erosi kembali maupun dapat mengalami metamorfis sehingga menjadi batuan metamorf maupun kembali menjadi sedimen lagi. Dan batuan metamorf sendiri nantinya akan kembali menjadi magma karena mengalami pelelehan sebagian di mantel sehingga menghasilkan batuan beku kembali sehingga ini akan terus berulang. Dan batuan metamorf pun juga dapat mengalami pelapukan dan erosi sehingga menghasilkan sedimen. Nah, fokus pembahasan kita pada bab ini yaitu pada pelapukan dan erosi, yaitu di mana batuan beku, batuan metamorf maupun batuan sedimen itu dapat berubah menjadi sedimen akibat pelapukan dan erosi. Itu yang akan kita bahas di sini. Nah, lalu hubungan antara pengerosian, erosi dan transportasi. Apa sih hubungan di antara ketiga ini? Jadi istilah pelapukan itu merujuk pada kumpulan proses destruktif yang mengubah karakter fisik dan kimia batuan di atau dekat permukaan. Sebagai contoh, mobil yang biasa kita gunakan, jika kita terlalu sering meninggalkan mobil itu di iklim basah, akhirnya cat itu akan mengelupas dan logamnya akan berkarat. Nah, mobil itu mengalami satu proses yang disebut sebagai pelapukan. Nah, demikian pula dengan kristal-kristal erat pada batuan dapat melonggar dan berubah menjadi mineral baru saat terpapar udara dan air selama proses pelapukan. Nah, erosi itu adalah pengangkatan atau penghilangan fisik partikel batuan oleh agen seperti air yang mengalir atau gletser. Juga dapat disebabkan oleh udara ya. Jadi erosi itu adalah eh, pengangkatan atau penghilangan fisik atau perpindahan. Dia proses memindahkannya yang dibantu oleh air atau gletser. Sementara transportasi itu adalah pergerakan partikel-partikel yang tererosi oleh agen-agen seperti sungai, gelombang, gletser, atau angin. Jadi, itu
Itulah perbedaan antara pengerosian, erosi, dan transportasi. Pengerosian dan sistem bumi. Jadi sistem tata surya, pelabukan itu terjadi di bumi karena atmosfer, yang dimana atmosfer itu mengandung oksigen dan karbon dioksida, dan juga kelimpahan air yang dimiliki oleh bumi. Sebagai contoh, Mars itu memiliki fitur yang menunjukkan bahwa air itu pernah mengalir di sana, di masa lalu yang jauh. Meskipun Mars itu tidak lagi memiliki air di permukaan, ia itu memiliki atmosfer. Angin di Mars itu kadang-kadang beberapa kali lebih cepat dibandingkan badai di bumi. Dan dia mengangkut material berbutir halus dan mengikis permukaan gersang dengan cara pengikisan pasir. Kita bahas yang pertama ada atmosfer. Atmosfer itu apa sih? Jadi atmosfer itu eh, daerah di bagian permukaan bumi ya, yang kita tinggali saat ini. Termasuk udara-udara yang kita hirup itu juga bagian dari atmosfer. Oksigen dan karbon dioksida itu berperan penting dalam pelabukan kimia. Nanti akan dijelaskan lebih detail ya. Nah, air yang menguap dari hidrosfer dan didistribusikan sebagai uap air, hujan, dan salju itu sangat penting bagi pelabukan kimia maupun pelabukan mekanik. Pelabukan juga telah memiliki dampak dramatis terhadap komposisi atmosfer bumi. Pelabukan kimia itu menghilangkan karbon dioksida dari atmosfer, memungkinkan karbon dioksida tersebut diubah menjadi batu kapur dan disimpan di kerak bumi. Tanpa pelabukan kimia, tingkat karbon dioksida yang tinggi di atmosfer akan lama sekali membuat bumi terlalu panas untuk mendukung kehidupan. Lalu ada hidrosfer. Air itu diperlukan agar pelabukan kimia dapat terjadi. Oksigen yang terlarut dalam air itu mengoksidasi besi dalam batuan. Sehingga karbon dioksida yang bercampur dengan air itu membentuk asam lemah yang menyebabkan sebagian besar mineral itu terurai. Asam ini merupakan penyebab utama pelapukan kimia. Air yang mengalir itu berkontribusi pada pelapukan dan erosi dengan melonggarkan dan menghilangkan partikel serta mengikis batuan selama transportasi di aliran sungai. Sementara es glacier itu merupakan agen erosi yang sangat efektif karena batuan yang beku di dasar glacier itu menggerus batuan dasar di bawahnya. Dan pembekuan dan pencairan air di celah-celah batuan juga sangat efektif dalam memecah batuan secara mekanis. Lalu ada biosfer. Biosfer seperti tumbuhan dapat secara fisik memecah batuan saat tumbuh di celah-celahnya. Hewan juga dapat berkontribusi pada pelapukan dan erosi. Contohnya itu seperti lereng bukit yang memiliki banyak jalur yang diukir oleh kaki ternak dan yang merumput. Juga manusia termasuk dalam biosfer, di mana manusia adalah agen erosi yang luar biasa. Satu kali lewat bulldozer dapat mengubah lanskap lebih dari ribuan tahun pelabukan dan erosi alami. Lalu bagaimana sih pelabukan itu mengubah batuan? Jadi, pelabukan mekanis atau penghancuran fisik itu mencakup beberapa proses yang memecah batu menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Perubahan pada batu bersifat fisik, hampir tidak ada perubahan kimia. Jadi, struktur penyusun dari batuan tersebut masih sama. Yang berubah adalah ukuran dari batuan-batuan tersebut. Pelapukan mekanis itu memecah batuan, tetapi tidak merubah komposisinya. Jadi, hanya batu yang besar, dia dipecah menjadi lebih kecil-kecil. Itu adalah pelapukan secara mekanisme atau secara fisik. Sementara pelapukan kimia, itu beberapa mineral asli itu berubah secara kimia menjadi senyawa yang berbeda. Lalu apa sih efek dari pengerosian itu sendiri? Hmm. Nah, salah satu contoh dari efek pengerosian itu dapat dilihat di gambar 12.1 ini. Nah, ini adalah contoh dari pengerosian, di mana pada gambar A itu terlihat pada batu nisan itu di sebelah kanan ini dia tidak jelas sekali sudah hilang gambar-gambarnya. Sementara di sebelah kiri ini masih jelas. Atau pada patung ini, di mana dia tuh udah kehilangan sisi tajamnya ya. Jadi dia lebih bulat karena dia tererosi. Selanjutnya, nah ini adalah pelabukan secara kimiawi ya. Oh, secara tadi yang A ini itu dipecah dulu secara mekanis. Lalu nanti akan berubah menjadi lingkaran-lingkaran gitu seperti ini. Kalau yang kotak karena dia secara mekanis itu lebih mudah
mengubah struktur batuannya itu gampangnya tuh apa ya katanya? Jadi pengikisan diferensial itu menggambarkan kecenderungan berbagai jenis batuan untuk mengalami pengikisan dengan laju yang berbeda. Sebagai contoh, ini di A, air yang meresap melalui retakan saling tegak lurus pada bagian beku menyebabkan pelapukan berbentuk bulat pada blok-blok yang semula berbentuk tajam. Peningkatan luas permukaan yang terpapar oleh retakan itu mempercepat pelapukan kimia. Jadi ini adalah pelapukan fisis yang dia itu memecah batuan jadi partikel-partikel kecil seperti pada gambar A, jadi gambar yang B ini. Dari gambar B ini, karena adanya pelapukan secara kimiawi, maka sudut-sudut yang tajam ini menjadi bulat seperti ini. Nah, seperti ini gambarnya yang di bawah juga awalnya yang kotak seperti ini menjadi bulat seperti ini. Nah, tapi eh ada contoh mencolok juga dari pelapukan diferensial, yaitu pada gambar 12.3 ini, di mana batuan di bawahnya itu eh nggak tahan oleh erosi angin, tapi batuan di atasnya lebih tahan. Jika bentuknya seperti ini. Atau sebaliknya, batuan yang bawah ini lebih tahan, batuan di atasnya tidak tahan, sehingga jadi seperti ini. Lalu ada pengerosionan mekanis lebih jelasnya ya. Jadi di antara banyak proses yang menyebabkan batuan itu hancur, yang paling efektif adalah dari pelepasan tekanan dan dari aksi es. Apa itu pelepasan tekanan? Jadi pelepasan tekanan itu pada saat suatu massa batuan itu mengalami penurunan tekanan dan dapat menyebabkan retakan saat batuan tersebut mengembang. Contohnya apa? Nah, ini. Jadi eh, di sini ada batuan batolit, di mana batuan batolit ini ditekan oleh beberapa batuan atau tanah di atasnya. Nah, ketika batuan di atasnya ini mengalami erosi, tekanan yang semula ditahan, batolit ini tertahan, akan berkurang sehingga batolit itu mengalami ekspansi. Jadi seperti ini. Itu adalah satu contoh dari pelepasan tekanan. Nah, ini gambarnya sendi lembaran yang disebabkan oleh pelepasan tekanan di bawah batolit granit ya. Ini juga kuba eksploitasi Taman Nasional di California. Lapisan batu ini menyerupai bawang terkelupas dari kubah. Lalu yang kedua ada aksi es. Aksi es itu mungkin eh, gambarannya kita mungkin pernah membuat es batu. Awalnya kita masukkan es batu di dalam sebuah plastik atau sebuah cetakan. Nantinya es batu itu ketika air itu membeku, maka air itu memiliki volume yang lebih besar atau lebih mengembang. Itu karena cairan air jika dia menjadi kristal es, dia itu akan mengembang sebesar 9% dalam volume saat membeku. Nah, seperti ini. Jadi ketika air itu masuk di sini dan membeku, dia akan memecah batuan tersebut. Nah, selain dari dua proses tadi, selain dari tekanan dan juga membeku, ada beberapa proses lain yang dapat mengakibatkan pengikisan secara mekanis, yaitu ada pertumbuhan tanaman, terutama akar yang tumbuh di celah-celah batu seperti ini, atau hewan yang menggali. Oh, nggak ada deh kayaknya ini. Oh ya, nggak ada gambarnya. Hewan yang menggali, atau karena tekanan kristal garam yang terbentuk saat air itu menguap di ruang kecil dalam batu. Atau perubahan suhu yang ekstrim juga dapat terjadi ketika contohnya ketika hujan atau ketika kebakaran itu dapat mengubah batuan juga. Ini ketika tanaman yang tumbuh di celah batu sehingga batu ini pecah juga bisa karena ini pertumbuhan kristal garam yang mengendap saat air menguap di celah-celah batu. Lalu gambar 12.9 ini adalah eh, gambaran pengikisan mekanis ya. Jadi pengikisan mekanis dapat meningkatkan luas permukaan batu dan mempercepat laju pengikisan kimia. Itu adalah hubungan dari laju pengikisan secara mekanis dan laju pengikisan secara kimiawi, di mana laju pengikisan secara mekanis ini membantu mempercepat terjadinya proses secara kimiawi, karena proses kimiawi itu dipengaruhi oleh luas permukaan juga, dan proses mekanis ini dapat memperbanyak luas permukaan, seperti ini. Selanjutnya ada pengerosian secara kimia. Jadi proses pelapukan kimia atau dekomposisi batuan itu mengubah batuan dari mineral yang terpapar air dan udara menjadi produk kimia yang baru. Nah, sebuah mineral yang mengkristal di bawah tanah dari magma yang kekurangan air, mungkin akhirnya akan terpapar di permukaan, di mana ia dapat bereaksi dengan air yang melimpah di sana untuk membentuk mineral baru yang berbeda.
Nah, di sini peran oksigen ini sangat penting, di mana peran oksigen yang melimpah di atmosfer itu dan cukup aktif secara kimia sehingga sering berkaitan dengan mineral dan unsur-unsur dalam mineral yang terpapar di permukaan bumi. Korosi pada paku besi yang terpapar udara itu merupakan contoh sederhana dari pelapukan kimia. Oksigen dari atmosfer itu bereaksi dengan besi untuk membentuk oksida besi. Dan reaksi tersebut dapat ditulis sebagai berikut. Jadi, Fe atau besi, dia berinteraksi dengan oksigen atau O2, sehingga menghasilkan 2Fe2O3 atau oksida besi. Dan besi oksida ini terbentuk dengan cara ini merupakan produk pelapukan dari berbagai mineral yang mengandung besi, seperti kelompok ferromagnesian, seperti piroksen, ambifol, biotit, dan olivin. Nah, ini adalah batu pasir berwarna merah akibat hematit yang dilepaskan oleh pelapukan kimia mineral ferromagnesian di Thermopolis Wyoming. Jadi kayak seperti karat tuh ya. Sebenarnya itu karena mengandung besi. Lalu ada juga peran dari asam. Agen paling efektif dalam pelapukan kimia itu adalah asam. Karena asam itu adalah senyawa kimia yang melepaskan ion hidrogen atau H+. Ketika mereka terurai atau hancur dalam air, asam kuat itu menghasilkan sejumlah besar ion hidrogen saat terurai. Sedangkan asam lemah itu menghasilkan relatif sedikit ion tersebut. Nah, eh, ion hidrogen yang dilepaskan oleh asam alami itu mengganggu susunan atom yang teratur dalam kebanyakan mineral. Karena ion hidrogen itu memiliki muatan listrik positif dan ukuran yang sangat kecil. Jadi ia dapat menggantikan ion positif lainnya, seperti kalium, natrium maupun kalium. Seperti Na+, maupun K. Ya, kalsium, natrium, kalium ya, benar. Dalam mineral. Sebagai contoh ini di gambar 12.11 ini adalah sebuah kolam lumpur mendidih terbentuk akibat pelapukan kimia yang intensif pada batuan sekitar oleh gas asam yang terlarut dalam mata air panas. Jadi beberapa asam kuat terjadi secara alami di permukaan bumi, tetapi mereka relatif jarang. Asam sulfat dan asam fluorida adalah asam kuat yang dilepaskan selama banyak letusan gunung berapi. Mereka dapat membunuh pohon dan menyebabkan pelampukan kimia yang intens pada batuan di dekat lubang gunung berapi. Lumpur mendidih di kolam lumpur Taman Nasional Yellowstone dihasilkan oleh pelapukan cepat yang disebabkan oleh gas belerang asam yang dilepaskan oleh beberapa mata air panas. Nah, di sini juga ada Tanggul Pink Spring Creek yang dimana dia itu mengumpulkan air limbah tambang asam dari situs Superfund tambang Iron Mountain di utara California. Ini limbah-limbahnya nih. Nah, sumber asam alami yang paling penting untuk pelapukan batuan itu adalah karbon dioksida atau CO2, yang dimana dia itu terlarut dalam air di permukaan bumi. Nah, air karbon dioksida itu membentuk asam karbonat atau H2CO3, asam lemah yang terkonsi terkondi eh terdios terdisosiasi menjadi ion hidrogen dan ion bikarbonat. Ini pada tabel 12.1 ya. Maaf, bentar. Oh, nanti kita akan lihat. Selain itu juga eh, air hujan yang meresap melalui tanah itu biasanya bersifat asam. Dengan mudah itu dia dapat menyerang mineral-mineral dalam batuan yang belum tererosi di bawah tanah. Seperti ini maksudnya. Jadi air hujan itu berinteraksi dengan karbon dioksida untuk membentuk asam karbonat. Nah, nanti asam karbonat itu akan terurai menjadi hidrogen dan ion bikarbonat atau HCO-. Nah, ketika masuk dalam tanah, asam tanah itu akan menyumbangkan hidrogen tambahan menjadi feldspar dan ion hidrogen itu dapat bereaksi dengan mineral dalam batuan kalsit seperti ini. Sehingga pelapukan kimia itu eh, pelapukan kimia feldspar dan kalsit oleh asam karbonat dan asam tanah. Tadi pelapukan feldspar dan pelapukan kalsit itu sangat dipengaruhi oleh asam karbonat dan asam tanah. Air yang meresap melalui tanah itu melapukkan feldspar menjadi tanah liat. Jadi feldspar ini menjadi tanah liat atau lempung eh apa namanya? Lempung kaolit nit di sini dan sepenuhnya melarutkan kalsit. Dari kalsitnya akan larut sepenuhnya. Dan ion-ion terlarut dan produk pelapukan silika terlarut dibuang oleh air. Lalu ada pelapukan larutan.
Beberapa mineral itu sepenuhnya larut akibat pelapukan kimia, yaitu yang kalsit ini. Misalnya kalsit, yaitu larut ketika terpapar karbon dioksida dan air, seperti yang diajukan pada pada persamaan B pada tabel 12.1 dan pada gambar 12.13 ini. Di mana karbon dioksida dan air itu bereaksi membentuk asam karbonat yang terurai menjadi ion hidrogen dan ion bikarbonat seperti yang dilihat di gambar ini. Sehingga persamaan larutan kalsium juga dapat ditulis sebagai persamaan C pada tabel 12.1. Nah ini. Ini adalah larutan kalsium yaitu ada CaCO3, dia berinteraksi dengan H+ dan CO3 menghasilkan Ca+ dan 2HCO3. Begitu pula dengan pelarutan-pelarutan lainnya. Ini pelarutan karbon dioksida dalam air dapat membentuk asam. Dari karbon dioksida dan air, dia menghasilkan asam karbonat. Dan asam karbonat itu juga dapat terurai menjadi ion hidrogen dan ion bikarbonat. Lalu ada larutan kalsit. Jadi ketika larutan kalsit ini berinteraksi dengan karbon dioksida dan air, dia akan menghasilkan ion kalsium dan ion bikarbonat. Sementara larutan kalsit, jika dia berinteraksi dengan hidrogen dan CO3 atau ion bikarbonat, ion hidrogen dan ion bikarbonat, dia akan menghasilkan eh, Ca+ dan 2HCO3. Sementara pelapukan kimia feldspar untuk membentuk mineral lempung itu terjadi ketika feldspar skalium bertemu eh, dua dengan hidrogen dan HCO. Dari ini berasal dari karbon dioksida dan H2O ya. Interaksi antara H2O dengan karbon dioksida dan terkena air juga sehingga dia akan menghasilkan mineral liat yaitu ini dan ion terlarut lainnya serta silika dalam larutan atau sebagian partikel padat halus. Nah, lebih jelasnya, pelarutan feldspar atau pelarutan kimia feldspar merupakan contoh perubahan mineral asli menjadi jenis mineral yang sama sekali berbeda sebagai produk pelapukan. Ketika feldspar diserang oleh ion hidrogen asam karbonat dari karbon dioksida dan air, yaitu akan membentuk mineral lempung. Secara umum, mineral liat adalah silikat aluminium hidrat dengan struktur silikat, lembaran seperti mika. Oleh karena itu, struktur silikat itu keseluruhan kristal feldspar itu mengalami perubahan akibat pelapukan, dan feldspar sendiri adalah silikat kerangka. Tetapi produk mineral liat itu adalah silikat lebaran yang berbeda secara kimia dan fisik dari feldspar. Dari feldspar yang silika kerangka, tapi produk mineral liatnya itu adalah silika lembaran, seperti itu. Nah, lebih jelasnya di tabel ini ya, tentang bagaimana suatu feldspar itu dapat menjadi mineral liat. Lalu ada pelabukan kimia oleh mineral lain. Jadi selain mineral-mineral tadi, juga ada pelabukan oleh mineral yang lainnya, yaitu pelabukan mineral ferromagnesian atau mineral gelap serupa dengan pelabukan feldspar, yaitu oleh ion magnesium dan oksida besi. Jadi kecenderungan mineral pembentuk batuan terhadap pelapukan kimia itu bergantung pada kekuatan ikatan kimia mineral. Jadi itu bergantung pada kekuatan ikatan mineral dalam kerangka kristal. Karena kekuatan ikatan silikon oksigen kuarsa cukup tahan terhadap pelapukan kimia. Oleh karena itu, kuarsa atau SiO2 adalah mineral pembentuk batuan yang paling tahan terhadap serangan kimia di permukaan bumi. Lalu ada pelapukan dan konsentrasi dari berlian. Jadi, diamond adalah mineral terkeras eh, yang diketahui dan juga sangat tahan terhadap pelapukan. Hal ini disebabkan oleh ikatan kovalen yang sangat kuat yang dimiliki oleh diamond antara atom karbon seperti yang dijelaskan pada bab 9. Namun, eh, berlian sendiri sering terkonsentrasi akibat pelapukan seperti yang juga pada gambar 12.14. Nah ini, dia terkonsentrasi akibat sisa pelapukan. Dan berlian itu dibawa ke permukaan bumi melalui pipa Kimberlite. Nah, ini adalah bentuk pipa Kimberlite-nya seperti ini. Karena pelapukan, jadi berlian itu akan terkonsentrasi. Dan semula di gambar A, ada pandangan melintang berlian yang sebar luas di dalam pipa Kimberlite. Dan ketika mengalami erosi, berlian itu akan berkumpul di sini, terkonsentrasi di situ. Lalu ada produk dari pelapukan. Pada tabel domestik 2 ini adalah produk-produk dari pelapukan untuk mineral umum.
Dan kita bisa perhatikan bahwanya kuarsa dan mineral liat itu seringkali tersisa setelah pelapukan kimia lengkap suatu batuan. Jadi ada feldspar ketika di bawah pengaruh karbon dioksida dan air dia akan jadi mineral liat. Lalu mineral ferromagnesian termasuk mika dan biotit juga menjadi mineral liat. Terus mika muskovit juga menjadi mineral liat. Kuarsa dia menjadi putaran kuarsa, pasir dan lumpur, sementara kalsit dia tidak berubah. Lalu faktor yang mempengaruhi pelapukan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses pelapukan. Jadi intensitas pelapukan mekanik dan kimia itu dipengaruhi oleh ketersediaan air cair. Batu kimia, batuan kapur, mengalami pelapukan jauh lebih cepat di iklim yang lembab daripada di iklim yang kering. Batuan kapur yang sangat rentan terhadap pelarutan mengalami pelapukan dengan cepat dan cenderung membentuk lembah di daerah basah seperti pegunungan Appalachian. Namun di wilayah barat yang kering, batuan kapur itu merupakan batuan yang tahan lama dan membentuk punggung bukit dan tebing. Suhu itu juga merupakan faktor dalam pelapukan kimia, di mana pelapukan kimia yang paling intens terjadi di daerah tropis yang panas dan lembab. Sementara daerah kutub mengalami sedikit pelapukan kimia karena suhu yang dingin dan ketiadaan air yang cair. Selain itu juga intensitas pelapukan mekanik juga terkait dengan iklim, suhu dan kelembapan ya, serta kemiringan lerengnya. Iklim sedang di mana air melimpah berulang kali membeku dan mencair mendorong pelapukan es yang luas. Lalu terkait dengan lereng atau topografi, itu menyebabkan batu itu jatuh dan hancur akibat pengaruh gravitasi. Pelapukan mekanis yang sangat intensif itu bukan terjadi di puncak gunung yang tinggi, di mana kombinasi lereng curam, curah hujan, pembekuan, dan pencairan, serta es glacier yang mengalir dengan cepat menghancurkan batu padat. Selanjutnya adalah tanah. eh, Kita seringkali menyebut tanah atau seringkali membahas terkait dengan tanah. Tapi sebenarnya tanah itu apa sih? Dalam teknik sipil dan konstruksi, tanah itu adalah istilah umum untuk segala jenis material bumi yang longgar dan tidak terkonsolidasi. Namun, kebanyakan ahli geologi itu menggunakan istilah tanah untuk lapisan material yang tererosi dan tidak terkonsolidasi di atas batuan dasar. Ini adalah istilah umum untuk batuan di bawah tanah ya. Ahli tanah lebih lanjut membatasi istilah tanah untuk lapisan mineral yang tererosi dan tidak terkonsolidasi yang mengandung materi organik dan mampu mendukung pertumbuhan tanaman. Itu dari ahli tanah. Jadi, jika definisi ini digunakan, maka istilah regolit itu dapat diterapkan pada sedimen permukaan yang longgar, tanah yang menjadi bagian dari atas regolit. Nah, tanah yang matang dan subur itu merupakan hasil dari proses pelapukan mekanis dan kimia batuan selama berabad-abad, dikombinasikan dengan penambahan dan pelapukan materi organik tumbuhan dan lainnya. Dalam konteks sistem bumi, tanah itu membentuk antarmuka penting antara bumi padat atau geosfer, atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. Lalu ada satu istilah lagi yaitu istilah loam. Istilah loam ini merujuk pada tanah dengan komposisi yang hampir sama antara jumlah pasirnya, jumlah lumpurnya, dan tanah liatnya. Nah, partikel berukuran tanah liat biasanya terdiri dari mineral tanah liat. Tanah liat itu seringkali memiliki drainase yang baik, dapat mengandung bahan organik, dan seringkali sangat subur. Lapisan tanah atas adalah bagian atas tanah dan lebih subur daripada lapisan subsoil di bawahnya, yang seringkali berbatu dan kekurangan bahan organik. Nah, mineral liat ini membantu menahan air dan nutrisi tanaman dalam tanah. Oleh sebab itu, mineral itu bisa menjadi subur ya. Kenapa? Karena muatan negatif pada permukaan datar mineral liat itu menarik ujung positif molekul air ke serpian liat. Jadi pada gambar 12-15 ini terlihat bahwanya muatan negatif ini eh, pada mineral tanah akan menarik ujung positif molekul air, gitu. Sehingga tanaman itu dapat menggunakan dengan baik ya. Seperti contohnya nih, nutrisi tanaman seperti Ca+ dan K+, kalsium dan kalium yang umumnya disuplai oleh pelapukan mineral seperti feldspar juga ditahan secara longgar di permukaan mineral liat. Nah, akar tanaman dapat melepaskan H+ dari asam organik dan menukarnya dengan kalsium dan kalium yang dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan yang sehat. Jadi, tanah liat itu adalah tanah yang subur karena tanaman itu dapat mendapatkan nutrisinya dengan baik di tanah liat. Lalu ada horizon tanah. Apa itu horizon tanah? Jadi horizon tanah itu adalah suatu lapisan-lapisan yang berbeda. Yaitu kita membedakan tanah dibagi menjadi beberapa horizon. Yaitu ada horizon O,
A, E, B, dan C. Apa aja sih horizon itu? Jadi pada gambar ini dibedakan horizon-horizon tersebut. Di mana pada gambar A terlihat bahwasanya horizon A itu adalah material organik. Horizon O itu adalah material organik, yaitu tempat tumbuhan itu tumbuh. Horizon A itu adalah bahan organik yang tercampur dengan bahan mineral. Di bawahnya horizon O. Lalu di horizon E itu adalah pelarutan oleh air yang meresap ke tanah. Jadi air itu bergerak dari horizon E. Lalu ada horizon B, yaitu penumpukan mineral lempung, oksida besi, dan kalsit. Jadi akibat dari horizon E. Dan pada C, horizon C itu adalah fragmen yang tererosi secara mekanis dari batuan dasar dan sebagian terdekomposisi. Jadi sebagai contoh, ini adalah potongan gambar tanah, profil tanah yang menunjukkan lapisan A berwarna gelap, lapisan karena dia humus, ada lapisan E di bawahnya yang air itu akan mengalir dan ada endapan di B yang berwarna merah akibat hematit yang cuci ke bawah. Dan ada horizon O, lapisan teratas yang di atas sepenuhnya dari bagian organik yang belum terurai. Lapisan C maksudnya, paling bawah. Ini penjelasannya. Jadi, horizon O itu adalah lapisan teratas yang terdiri dari sepenuhnya bahan organik yang belum terurai dan sangat terurai. Misalnya, daun jatuh, jarum yang jatuh bersama dengan vegetasi tanah akan membentuk horizon O darah berhutan. Horizon A itu adalah lapisan tanah yang berwarna gelap yang kaya akan bahan organik dan terbentuk tepat di bawah vegetasi permukaan. Lapisan ini mengandung bahan tanaman yang telah terurai atau humus ya, dan berkontribusi pada pembentukan asam organik yang mempercepat proses pelarutan di horizon E. Horizon E itu adalah zona pelarutan yang ditandai dengan pergerakan air ke bawah dan pengangkatan atau eluviasi komponen tanah berbutir halus seperti lempung. Sementara di horizon B itu adalah zona akumulasi ketika eh, pelarutan yang terjadi di zona E akan terakumulasi di horizon B. Dan horizon C adalah bahan induk yang belum sepenuhnya tererosi dan terletak di bawah horizon B. Bahan induk ini umumnya merupakan batuan dasar di bawahnya yang mengalami pelapukan mekanis dan kimia akibat aksi es, akar tanaman, asam tanaman, dan agen lain. Lalu ada klasifikasi tanah. Jadi klasifikasi tanah itu adalah pengelompokan tanah-tanah dengan sifat serupa sehingga tanah dapat dibedakan secara sistematis. Ada 12 kelompok besar yang disebut sebagai ordo yang dibedakan berdasarkan karakteristik horizon yang terdapat dalam profil tanah. Jadi lihat pada tabel ini, di mana ada uh, Gelisols atau tanah beku, lalu tanah dengan permafrost dalam 2 meter dari permukaan, ada histosols atau tanah organik, yaitu tanah basah, eh, dan organik seperti gambut di rawa-rawa dan lahan basah. Lalu ada spodosols. Spodosol itu adalah tanah abu-abu, itu tanah asam dengan kandungan ion nutrisi tanaman yang rendah, disertai penumpukan bahan organik dan senyawa aluminium serta besi di bawah permukaan. Hutan yang sejuk dan lembab, dan hutan sejuk dan lembab. Lalu ada andisols atau abu vulkanik, yaitu tanah yang berbentuk dari abu vulkanik. Ada oxisols, tanah oksida, yaitu tanah yang sangat tererosi, rendah ion nutrisi tanaman, dan kaya akan oksida aluminium besi, tropis biasanya lembab. Lalu ada vertisol, yaitu tanah terbalik, tanah liat yang mengembang saat basah dan mengerut saat kering, membentuk retakan lebar. Lalu ada lebar dan dalam. Lalu ada aridisol tanah kering, yaitu tanah kering dan gurun yang rendah kandungan bahan organik dan memiliki horizon karbonat. Lalu ada ultisols atau tanah ultimate, yaitu tanah yang sangat tererosi, rendah kandungan ion nutrisi tanaman dengan akumulasi lempung di lapisan bawah dan biasanya lembab. Lalu ada mollisols atau tanah lunak, yaitu horizon permukaan hampir hitam yang kaya akan bahan organik dan ion nutrisi tanaman, padang rumput subhumid hingga subbarit. Lalu ada albisols atau pedalverse, yaitu horizon permukaan abu-abu hingga coklat horizon bawah permukaan dengan akumulasi lempung sedang hingga tinggi, kandungan ion nutrisi tanaman biasanya lembab seperti di hutan lembab. Lalu ada inceptisols atau tanah awal, yaitu tanah yang sangat mudah dengan lapisan yang lemah. Lalu ada dan biasanya dia lembab. Lalu ada entisol atau tanah baru, yaitu tanah yang tidak memiliki lapisan. Nah, ini adalah contoh distribusi jenis tanah di Amerika Serikat. Ada molisol, avisol, entisol, intertisol, aridisol, dan sebagainya.
Itu ada di sini, dibedakan di sini. Yang paling banyak itu ada di Molisols, orang ungu. Tanah residual dan tanah terangkut. Eh, apa itu tanah residual? Jadi tanah residual adalah tanah yang terbentuk dari pelapukan batuan di bawahnya. Dia ada tanah yang asli di situ, terbentuk dari batuan induk di bawahnya. A- Ada pada gambar 1217. Nah, eh, 1217. Nah, yang ini asli dari batuan bawahnya, batuan dasar. Sementara tanah yang diangkut itu tanah yang tidak terbentuk dari batuan lokal, tetapi dari regolith yang dibawa dari wilayah lain. Jadi tanah-tanah yang terbawa dari wilayah lain, kalau terbentuk, biasanya diangkut, terbentuk di atas sedimen, itu adalah tanah yang diangkut seperti itu. Jadi dia bukan berasal dari batuan induk di bawahnya. Selanjutnya ada tanah, bahan induk, waktu, dan kemiringan. Sifat tanah, sebagian itu bergantung pada bahan induk dari mana ia berkembang. Tanah yang berkembang di atas granit yang tererosi akan berstruktur pasir, karena partikel kuarsa berukuran pasir atau feldspar yang sebagian tererosi dilepaskan dari granit. Dan seiring waktu, butiran feldspar yang sebagian tererosi akan tererosi sepenuhnya, membentuk mineral liat berbutir halus. Lalu kuarsa tidak mengalami erosi kimia sehingga tanah yang dihasilkan mengandung pasir dan liat dan mungkin lumpur. Hmm. Lalu, tanah yang terbentuk di atas batuan basal tidak akan pernah berpasir. Ini jika batuan induknya itu batuan basal tidak akan berpasir. Juga ada berbagai jenis tanah lainnya ya. Tergantung batuan induknya seperti apa, dia akan menjadi tanah seperti apa. Dan seiring waktu, tanah itu cenderung menjadi lebih tebal. Kita gambar 1219. Nah ini, di mana tanah itu menebal seiring waktu, karena ada aliran basalt tertua terpapar proses pembentukan tanah lebih lama dan memiliki lapisan tanah yang lebih tebal dibandingkan aliran yang lebih muda. Tanah yang terbentuk di bawah aliran basal yang lebih muda itu merupakan contoh tanah dari tanah yang terpendam. Faktor lain yang mengontrol ketebalan tanah itu adalah kemiringan permukaan tanah, seperti pada gambar B ini. Di mana jika semakin curam, tanah itu akan semakin tipis. Dan semakin landai, tanah itu semakin tebal. Kenapa kalau tipis dia itu, eh, kenapa kalau dia curam itu tipis? Itu karena cenderung dia mudah tererosi, jadi dapat mudah terpindah atau longsor seperti itu. Lalu ada aktivitas organik. Biosfer itu memainkan peran penting dalam pembentukan tanah, seperti akar tanaman yang memecah batuan, sedangkan organisme penggalian seperti semut, cacing, dan rodentia itu akan membawa partikel tanah ke permukaan dan menciptakan saluran bagi air dan udara untuk masuk ke dalam tanah, sehingga mempercepat pelambakan kimia. Respirasi organisme tanah dan pembusukan bahan tumbuhan dan hewan itu menggambarkan gas karbon dioksida ke dalam tanah, membentuk asam karbonat. Dan tumbuhan dan humus juga melepaskan asam organik yang meningkatkan pelambakan kimia. Dan nanti setelah tanah itu mulai berkembang di atas batu yang baru terungkap, ia akan menarik tumbuhan dan organisme tanah yang meningkatkan pelambakan kimia, mempercepat laju perkembangan tanah. Lalu bahan organik yang sebagian terurai itu menyediakan nutrisi bagi tumbuhan dan meningkatkan kesuburan tanah. Jadi biosfer itu berperan penting dalam tanah karena eh, biosfer sendiri seperti yang disampaikan di awal yaitu mempengaruhi proses pelapukan tanaman yang memecah dan aktivitas manusia juga bisa berakibat pada pembentukan tanah. Lalu hubungan tanah dengan iklim. Iklim itu mempengaruhi ketebalan dan karakter tanah. Tanah yang berada di iklim basah seperti di Eropa, sebagian besar Kanada, dan bagian timur Amerika Serikat itu cenderung tebal dan umumnya tandai oleh pergerakan air ke bawah melalui material bumi. Kita pada gambar 1217. Oh, 1217, sebentar. Nah, ini. Secara umum, eh, tanah-tanah ini cenderung memiliki kandungan aluminium dan oksida besi yang tinggi dan ditandai oleh pelarutan ke bawah yang efektif akibat curah hujan yang tinggi dan asam yang dihasilkan oleh pembusukan humus yang melimpah. Di iklim kering seperti arid, seperti di banyak bagian barat Amerika Serikat, tanah itu cenderung tipis dan ditandai dengan sedikit pencucian. Nah, eh, penguapan air di bawah permukaan tanah dapat menyebabkan pengendapan garam dalam tanah. Garam-garam ini biasanya garam kalsium seperti kalsit. Jadi di bagian putih ini adalah bentuk pengendapan garamnya ya. Jadi ketika mineral itu menguap di bawah tanah, dia akan membentuk mineral endapan garam dalam tanah.
Nah, contoh ekstrem penumpukan garam dapat ditemukan pada tanah alkali di gurun, di mana konsentrasi tinggi garam natrium beracun dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Lalu ada hard plan. Hard plan itu adalah istilah umum untuk lapisan keras material bumi yang sulit digali atau dibor. Geolog itu biasanya membatasi istilah ini pada lapisan keras dan seringkali bertekstur liat dan partikel tanah yang terikat. Lapisan semacam itu mungkin terlalu keras untuk digali bahkan oleh eskavator. Menanam pohon di halaman rumput dengan lapisan hard plan mungkin akan memerlukan pemecah beton. Lapisan hard plan sendiri di iklim basah biasanya terbentuk dari mineral liat, silika, dan senyawa besi yang terakumulasi di horizon B akibat eluvisi dari horizon E di atasnya. Dan di iklim kering, jenis lapisan keras yang berbeda terbentuk akibat pengendapan kalsium karbonat dan garam-garam lain yang mengendap di tanah saat air itu menguap. Nah, kedua jenis lapisan keras ini sebenarnya adalah lapisan batu di dalam tanah yang longgar. Lapisan keras dapat merusak bajak, menghalangi drainase air melalui tanah, dan bertindak sebagai penghalang bagi akar tanaman. Lalu ada istilah laterit. Apa itu laterit? Jadi, di daerah tropis dengan suhu tinggi dan curah hujan yang melimpah, tanah yang sangat tercuci itu disebut sebagai laterit atau oxysols. Laterit itu biasanya berwarna merah seperti pada gambar ini. Ini adalah satu contoh dari laterit. Kok bisa laterit berwarna merah? Itu karena adanya hampir seluruh dari oksida besi dan aluminium eh, itu menjadi penyusun dari laterit. Umumnya, produk pelapukan batuan yang paling tidak larut dan umumnya laterit ini adalah produk pelapukan batuan yang paling tidak larut di iklim tropis. Bergambar ini. Ini adalah tanah laterit atau tanah oksisol yang berkembang di iklim yang sangat basah, di mana pelarutan ke bawah yang intens menghilangkan semua kecuali oksida besi dan aluminium. Dan ini yaitu oksida besi dan aluminium itu adalah berwarna orange ini hingga merah tua akibat oksida besi. Selanjutnya pada gambar 12.2 ini adalah gambar bahan tambang aluminium yang mungkin terdistribusi ulang secara ringan oleh air mengalir. Jadi bauxit itu adalah terbentuk melalui pelapukan tropis yang intensif pada batuan sumber yang kayak aluminium, seperti di vulkanik. Nah, laterit itu adalah tanah yang relatif tidak produktif, karena dia kurang nutrisi juga sih. Nah, ini adalah contoh erosi tanah akibat penebangan hutan hujan di Kuantan. Jadi, tanahnya menjadi tidak subur seperti ini. Lalu, eh, kok bisa sih dia tidak subur seperti ini? Itu karena eh, vegetasi hutan sebagian besar disuburkan oleh lapisan humus di atas tanah. Dan jika hutan dan lapisan humus dibersihkan atau dibakar, praktik yang semakin umum di daerah tropis itu seperti itu, laterit dengan cepat menjadi tidak mampu mendukung pertumbuhan tanaman, sehingga pertanian tropis itu menjadi sangat sulit. Ya, pada gambar ini sangat sulit jadinya. Dia jadi tidak subur lagi karena ada pembakaran tadi. Nah, pembahasan yang terakhir itu adalah tanah yang terkubur. Tanah dapat terpendam oleh abu vulkanik, debu yang terbawa angin, endapan glaster, sedimen lain atau lava. Nah, tanah yang terpendam disebut sebagai paleosol. Paleo itu kuno, sol itu tanah. Nah, tanah-tanah semacam ini dapat memiliki ciri khas dan dapat dilacak di wilayah yang luas serta mengandung sisa organik yang terpendam sehingga berguna untuk penggalian batuan dan sedimen serta untuk menafsirkan iklim dan topografi di masa lalu. Oke, sekarang kita akan masuk ke ringkasan. Ketika batuan yang terbentuk di kedalaman bumi terpapar di permukaan bumi, mereka akan mengalami perubahan akibat pelapukan mekanis dan kimia. Proses pelapukan itu menghasilkan pelapukan berbentuk bola, bentuk lahan yang terlapuk secara tidak merata, celah lembaran, dan kubah pelapukan. Pelapukan mekanis yang sebagian besar disebabkan oleh aksi es dan pelepasan tekanan, setelah beban dilepaskan, penghancuran atau memecah. Batuan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Dengan meningkatkan luas permukaan batuan yang terpapar, pelapukan mekanis itu membantu mempercepat pelapukan kimia. Pelapukan kimia terjadi ketika suatu mineral tidak stabil dalam kehadiran air dan gas atmosfer. Seiring berjalannya pelapukan kimia, komponen mineral tersebut bereaksi kembali menjadi mineral baru yang lebih seimbang. Lalu ada asam lemah, terutama dari larutan karbon dioksida dalam air. Itu merupakan agen pelapukan kimia yang lebih efektif. Kalsiat larut ketika mengalami pelapukan kimia, sebagian besar mineral silikat itu membentuk mineral liat ketika mengalami pelapukan kimia.
Kuarsa sangat tahan terhadap pelapukan kimia. Lalu tanah itu terbentuk melalui pelapukan kimia yang dan mekanis dari bahan induk. Beberapa definisi tanah mensyaratkan bahwa tanah tersebut mengandung bahan organik dan mampu mendukung pertumbuhan tanaman. Tanah yang dapat bersifat residual atau tetransportasi biasanya memiliki lapisan-lapisan yang dapat dibedakan atau horizon yang sebagian disebabkan oleh pergerakan air di dalam tanah. Iklim adalah faktor terpenting yang menentukan jenis tanah. Faktor lain dalam pembentukan tanah meliputi bahan induk, waktu, kemiringan, dan aktivitas organik. Laterit terbentuk dalam kondisi pelapukan tropis yang intens, biasanya berwarna merah akibat oksida besi yang terkonsentrasi. Lalu bauksit, biji aluminium dapat ditemukan di dalam laterit. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal-soal yang ada pada bab ini. Tentunya saya izin untuk minum. Uji pengetahuan di bab ini, kita masuk ke soal yang pertama. Mengapa beberapa mineral stabil beberapa kilometer di bawah permukaan bumi, tetapi tidak stabil di permukaan bumi? Jadi, beberapa mineral itu stabil di kedalaman karena dia terbentuk pada suhu dan tekanan yang tinggi. Saat berada di permukaan bumi, mereka akan terpapar oleh udara, air, dan gas atmosfer sehingga menjadi tak stabil. Ini sebenarnya pembahasannya ada di bab pertama, yaitu tentang equilibrium, yaitu titik keseimbangan. Jadi ketika suatu mineral atau batuan itu keluar dari titik keseimbangannya, dia akan jadi tidak seimbang atau menjadi tidak stabil. Yang kedua, jelaskan apa yang terjadi pada setiap mineral dalam granit selama perampokan kimia. Lengkap granit di iklim lembab. Daftar produk akhir untuk setiap mineral. Jadi produk pelapukan lengkap granit di iklim lembab itu ada feldspar. Dia menjadi mineral liat dengan ion larutnya seperti ini. Lalu mineral ferromagnesian, dia menghasilkan mineral liat, oksida besi dan ion terlarut. Mika muskovit itu mineral liat dari ion kalium dan SiO2. Lalu ada kuarsa, tetap sebagai butiran kuarsa, dan kalsit itu larut habis dari ion Ca2 dan HCO3. Nomor tiga, jelaskan apa yang terjadi secara kimia saat kalsit itu larut. Tunjukkan reaksi tersebut dalam persamaan kimia. Jadi, reaksi kimia pelarutan kalsit seperti ini. Jadi, saat kalsit bertemu dengan karbon dioksida dan air, dia akan menjadi Ca2 dan 2HCO3 seperti ini. Jadi, dia akan larut habis menjadi ion Ca2. Dia habis. Lalu, pertanyaan keempat, mengapa bangunan batu cenderung mengalami pelapukan lebih cepat di kota daripada daerah pedesaan? Jadi bangunan batu itu lebih cepat lapuk di kota karena udara kota itu mengandung gas pencemar yaitu CO2, SO2, O2 yang membentuk hujan asam dan mempercepat terjadinya pelapukan. Nomor 5, jelaskan setidaknya tiga proses yang secara mekanis mengikis batu. Itu ada pelepasan tekanan, exfoliation, jadi ketika suatu lapisan itu tererosi di atasnya sehingga tidak ada tekanan yang menekan batuan di bawahnya, jadi batuan di bawah itu akan mengalami suatu extension. Lalu ada pembekuan es atau freeze thaw, yaitu ketika air itu membeku, maka dia akan mengembang sebesar 9% dari volumenya, sehingga menyebabkan jadinya retakan. Dan yang ketiga itu pertumbuhan akar atau kristal garam. Jadi ketika tanaman tumbuh di celah batu atau garam yang menguap, itu juga dapat menghasilkan pengikisan secara mekanis. Yang keenam, bagaimana pengikisan mekanis dapat mempercepat pengikisan kimia. Jadi, pelapukan secara mekanik itu mempercepat pelapukan kimia karena pelapukan mekanik itu memecah batuan-batuan sehingga memiliki luas permukaan yang lebih banyak. Sehingga proses kimia dapat terjadi lebih cepat dan lebih banyak juga. Yang ketujuh, sebutkan setidaknya tiga sumber asam alami dalam larutan. Manakah yang paling penting untuk pelapukan kimia? Jadi, tiga sumber alami itu ada asam karbonat, H2CO3, dari CO2 atau karbon dioksida dan air. Itu yang paling penting. Lalu ada asam sulfat, yaitu letusan gunung berapi, dan asam dari oksidasi mineral sulfida seperti tambang asam. Nomor 8, apa perbedaan antara tanah sisa dan tanah yang terangkut? Jadi tanah sisa itu terbentuk di atas batuan induknya sendiri. Sedangkan tanah terangkut terbentuk dari material yang dipindahkan, air, angin, atau es. Apa itu laterit atau oksisol dan bagaimana pembentukannya? Jadi laterit atau oksisol
itu adalah tanah merah yang terbentuk di iklim tropis lembab, di mana tanah ini kaya akan oksida besi dan aluminium. Dan ini dapat terbentuk karena pada horizon B itu uh, OAEB ya, itu mengakumulasikan banyak sekali oksida besi dan sebagainya. Lalu nomor 10 dan 11, apa itu horizon tanah? Dan nomor 11 itu bagaimana pembentukan horizon tanah? Jadi horizon tanah itu adalah lapisan tanah yang dibedakan berdasarkan warna, tekstur, dan komposisi kimia. Dan horizon tanah itu terbentuk karena pelapukan batuan induk, pergerakan air, dan aktivitas biologis. Nomor 12, penghancuran fisik batuan dari potongan-potongan yang lebih kecil disebut sebagai pelapukan mekanis. Nomor 13, penguraian batuan akibat paparan air dan gas atmosfer disebut sebagai pelapukan kimia. Nomor 14, manakah yang bukan merupakan jenis pelapukan mekanik, yaitu oksidasi. Karena oksidasi ini masuk dalam kimia. Agen paling efektif dalam pelapukan kimia di permukaan bumi adalah asam karbonat. Produk akhir yang paling umum dari pelapukan kimia feldspar adalah mineral liat. 17. Produk akhir yang paling umum dari pelapukan kimia kuarsa adalah kuarsa biasanya tidak mengalami pelapukan kimia, tidak berubah. Tanah yang mengandung jumlah pasir, lumpur, dan tanah liat yang hampir sama ditambah dengan jumlah bahan organik yang cukup banyak disebut sebagai loam. Apa yang menjadi ciri khas lapisan tanah? Semua yang disebutkan di atas, yaitu mereka dapat dibedakan satu sama lain dan berdasarkan penampilan dan komposisi kimianya. Batasan antara horizon tanah biasanya bersifat transisi daripada tajam, dan mereka diklasifikasikan dengan huruf. Nomor 20, horizon tanah yang hanya mengandung bahan organik adalah horizon O, yaitu horizon paling atas. Hard plan terbentuk di horizon B karena dia itu hasil dari eh, penyaringan di horizon E ya. Mineral-mineral di horizon E yang turun dan terakumulasi di horizon B. Tanah tropis umumnya teruji secara mendalam dan bisa membentuk lateri tadi. Sini ada expand knowledge. Di soal yang pertama, mineral mana yang lebih cepat tererosi? Hornblende atau kuarsa? Mengapa? Jadi hornblende lebih cepat tererosi dibanding dengan kuarsa karena hornblende itu termasuk mineral ferromagnesian yang terbentuk pada temperatur tinggi di dalam bumi sehingga kurang stabil ketika dia di permukaan. Sedangkan kuarsa adalah mineral yang paling stabil dari pelapukan kimia karena struktur SiO2-nya sangat resisten terhadap reaksi dengan air dan asam. Eh, Bandingkan laju dan produk pelapukan plagioklas kayak kalsium di lokasi berikut. Lokasi yang A, Penislavina, Penisvania, ya, Penislavania, oh, sorry, Penislavania lah. Di tengah, curah hujannya 40 inch per tahun, kondisi iklimnya lembab sedang, laju pelapukannya cepat, dan produk pelapukannya ada mineral liat, kaolinit, ion kalsium, dan HCO3 larut. Lalu di dead value, curah hujannya 2 inch per tahun, dia masuk kondisi kering, dan laju pelapukannya sangat lambat, dan mineralnya tetap utuh. Sedikit lihat yang terbentuk, karena hujannya juga sedikit. Lalu di lokasi yang di puncak gunung di Alaska atau beku sepanjang tahun, dia masuk kondisi iklim yang beku. Laju pelapukannya itu pelapukan mekanis di dominan, yaitu ada freeze thaw, dan kimianya sangat lambat, di mana batu-batu itu akan retak dan tidak banyak lihat. Yang ketiga, peningkatan karbon dioksida dan iklim hangat terhadap pelapukan kimia. A. Dampaknya terhadap peningkatan karbon dioksida. Jadi karbon dioksida dan air dia akan menghasilkan asam karbonat. Dan jika karbon dioksida itu meningkat, terbentuk lebih banyak asam karbonat, maka pelapukan kimia itu akan semakin cepat. Yang B, jika iklim lebih hangat atau global warming, suhunya itu tinggi dan mempercepat reaksi kimia. Peningkatan curah hujan di beberapa wilayah itu lebih banyak air untuk pelapukan, sehingga lebih cepat juga. Yang keempat, dalam iklim lembab, apakah tanah dari granit sama dengan tanah dari gabbro? Jelaskan kesamaan dan perbedaannya. Jadi kesamaannya, keduanya itu menghasilkan mineral liat sebagai produk utama pelapukan feldspar. Dan proses pelapukan kimia dominan melalui hidrasi, hidrolisis, dan oksidasi. Sementara itu perbedaannya ada di beberapa aspek. Yang pertama, pada aspek kandungan mineral, di mana kandungan mineral di granit itu adalah kuarsa, feldspar kalium, dan muskovit. Sementara pada gabbro, kandungan mineralnya itu adalah paligioklas kalsium, piroksen, dan olivin. Lalu dari segi aspek warnanya, granit itu berwarna lebih terang atau keabu-abuan, sedangkan gabbro itu lebih gelap atau kemerahan karena oksida dari besinya. Lalu ion terlarut, aspek ion terlarut, di mana ion terlarut dari granit itu adalah kalsium dan natrium, sementara ion terlarut dari gabbro itu adalah kalsium dan magnesium. Lalu aspek ketahanan terhadap pelapukan.
Kalau granit dia itu lebih tahan karena kuarsannya stabil. Sementara gabbro dia itu lebih cepat lapuk karena mineralnya mafic atau tidak stabil. Jadi granit lebih felsik ya, karena dia terang. Oke, jadi itu adalah pembahasan kita di bab 12, di mana pembahasan cukup banyak juga ya, di mana kita membahas tentang pelapukan dan tanah. Sebenarnya ada pertanyaan juga, kalau semisal bumi itu tidak mengalami pelapukan atau tidak mengalami suatu aktivitas pelapukan, apa yang akan terjadi? Maka pelapukan itu dia tuh sebenarnya membuat tanah itu, sebenarnya pelapukan itu membuat muka bumi itu lebih datar ya, karena dia akan mengalami erosi dan sebagainya. Dan kita tahu bahwasanya pelapukan itu masuk dalam mesin eksternal bumi ya. Kalau kita bahas di bab satu, dia masuk dalam mesin eksternal bumi ya, dari luar. Seperti itu. Oke, eh cukup sekian pembahasan terkait dengan pelapukan dan tanah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.